Welcome to our channel. Di episode kedua ini, kita akan berbincang tentang sains di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sains. Beberapa kebijakan, misalnya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, adalah kontribusi terbesar sains dalam mengurangi penyebaran virus corona. Di sisi lain, beberapa skandal tengah menerpa sains. Misalnya, The Lancet dan New England Journal of Medicine baru saja menarik kembali paper yang telah mereka publikasikan. Data di dalam paper tersebut dianggap tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, beberapa peneliti dari universitas ternama baru saja merilis kombinasi obat yang diklaim mampu secara efektif mengobati pasien COVID-19. Padahal, penelitian tersebut baru di tahap uji laboratorium. Bagaimanakah wajah sains di masa pandemi ini? Dan bagaimana sains seharusnya berkontribusi dalam mengurangi penyebaran virus corona? Mari langsung kita diskusikan bersama Dr. Ahmad Fuadi, peneliti dari Erasmus Rotterdam University, langsung dari Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fuadi. Bagaimana kabarnya, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana Inggris? Inggris masih baik. Sudah mulai relaksasi. Ya. Beberapa toko sudah mulai dibuka, restoran juga sudah dibuka. Walaupun belum bisa makan di sana, harus take away. Tapi kampus masih tutup. Ya. Jadi sini. Belanda sudah relaksasinya kayaknya lebih progresif kayaknya kalau di Belanda. Ya, relaksasinya kita kayaknya relax terus dari kemarin. Santai terus ya. Ya. Baik. Kita ngobrol apa hari ini? Ya, jadi kita ngobrol tentang sains di masa pandemi, Mas. Ya, oke. Sains di masa pandemi, saya kira ini topik yang menarik dan juga enak lah, mudah-mudahan menarik lah untuk kita diskusikan. Jadi saya teringat kemarin saya baca artikel di The Economist, penulisnya Jennifer Doudny dari California University. Dia nulis tentang sains pasca pandemi. Dia begitu optimis sebenarnya melihat sains pasca pandemi COVID-19 ini. Dia buktikan dengan angka publikasi riset itu baru berapa bulan pandemi ini sudah puluhan ribu jumlah publikasi. Baik itu peer review, apalagi preprint juga banyak. Menunjukkan bahwa aktivitas riset di seluruh dunia lagi meningkatnya, lagi bergairahnya. Terus orang juga makin percaya bahwa sains itu penting. Jadi kita sudah sering dengar di masyarakat uji klinis, clinical trial, uji eksperimental, banyaklah istilah-istilah klinis seperti itu, dan ketika membuat kebijakan orang juga makin yakin harus berbasis sains. Tapi kita justru dikagetkan beberapa hari yang lalu, kita dikagetkan dengan mungkin Mas juga sudah tulis tentang beberapa dua paper khususnya di The Lancet dan New England Journal of Medicine ditarik dari peredaran, padahal dua paper ini kalau kita bilang di kedokteran kan ini paper paling ganas lah, paling kejam dalam review. Justru bisa kecolongan. Beberapa orang menyebutnya sebagai skandal. Kok bisa seperti itu. Bagaimana Mas melihat fenomena seperti ini? Ya, kalau saya lihat memang ada dua sisi ya. COVID ini ada berkahnya, tapi juga ada mata pisau yang lain yang menunjukkan bahwa kita masih punya banyak kekurangan di situ. Kenapa saya bilang ada dua mata pisau ya? Karena memang pertama kita harus akui bahwa tadi seperti yang disebutkan oleh artikel di The Economist, bahwa sekarang orang sedang banyak-banyaknya bergairahnya melakukan riset gitu ya. Dan riset ini memang sekian ribu paper bisa muncul dalam 1 minggu bahkan. Jadi 1 minggu itu bisa 1000 paper dan semuanya tentang COVID. Hingga kalau kita baca lagi di Science misalnya, kita ini seolah-olah sedang drowning, sedang tenggelam dalam paper-paper COVID gitu ya. Dan ada hal yang menarik juga sebenarnya kalau kita mau lihat, karena semakin banyak kolaborasi, itu yang harus kita acknowledge gitu ya. Kolaborasi itu makin banyak karena orang ini kita ingin sevalid mungkin evidence yang akan diproduksi itu,
sehingga orang berusaha untuk melakukannya multi-center, kolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Itu juga harus kita acknowledge sebagai sebuah sisi positif. Dan yang menariknya juga adalah, dan ini mungkin menjadi satu tanda tanya juga selama ini, bahwa selama ini kan kalau kita submit paper, berapa sih waktu yang dibutuhkan mulai dari submit sampai terbit? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Apakah memang waktu yang berbulan-bulan itu benar-benar dibutuhkan? Atau memang dengan kita melihat bahwa ternyata pada saat COVID ini kita bisa melakukan itu dengan sangat ekspres. Iya, fast track. Fast track. Nah, jadi bisa jadi ini dua hal. Apakah fast track-nya itu yang jelek? Atau sebenarnya proses yang selama ini berlangsung begitu lama, itu ternyata nggak butuh selama itu loh gitu. Cuma ya itu, jadi kita masih bisa melihat ada jangan-jangan ini sisi positifnya, bisa jadi proses pandemi COVID ini membuat hal-hal proses administrasi yang selama ini berjalan lama panjang, kalau kita masuk submit itu bisa sampai 4 bulan paling cepat itu ya. Iya, betul. 4 bulan. Bahkan satu paper bisa 1 tahun, 1,5 tahun karena viewernya nggak jawab-jawab misalnya gitu. Saya kemarin sampai nelpon Mas di jurnalnya, udah 2 bulan nggak ada kabar. Jadi kita telepon baru dia kasih respon. Iya, jadi ini sebenarnya juga ketukan juga buat jurnal dan para researcher, karena kan selama ini peer review itu tidak dibayar memang kan ya. Kita kalau review paper itu kan nggak dibayar, itu berdasarkan apa kalau saya bilang kemarin itu kebaikan hatinya lah, atau imbal balik saintifik gitu ya. Karena saya kalau mau masukin paper itu di review sama orang, maka saya juga kalau diminta review, maka saya punya beban moral ya, imbal balik, untuk memberikan imbal balik ke orang lain tersebut. Nah, bisa jadi itu yang membuat kita juga saat ini ya, saya mau cepet-cepet nih paper saya muncul, jadi kalau orang mau minta review, saya review juga gitu. Cuma masalahnya adalah review yang cepat ini, seperti yang saya sebutkan di artikel saya kemarin itu adalah orang sedang sibuk nih, ibaratnya principal investigator yang keren-keren, yang jago-jago itu kan lagi sibuk dengan studinya masing-masing, sehingga kemungkinan besar mereka tidak punya waktu untuk mereview. Betul. Padahal untuk melakukan review satu paper itu kira-kira butuh berapa jam, Mas? Pernah nge-review paper? Saya nggak pernah mereview paper. Tapi saya bayangkan pasti butuh berjam-jam lah. Jadi kalau nge-review paper itu, saya sempat di departemen itu pernah ada ya, kira-kira bukan survei sih ya, cuma sederhana aja, kita rapat, scientific meeting, terus ditanya siapa yang pernah nge-review, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nge-review. Biasanya profesor itu cuma punya waktu 1 paper dalam 1 bulan. Dan 1 paper 1 bulan pun dari sekian banyak jadwalnya, sekian padat jadwalnya itu, paling dia cuma punya waktu 1 jam untuk melakukan peer review tersebut. 1 jam per hari atau untuk keseluruhan itu, Mas? 1 jam nge-review, karena mereka punya load pekerjaan banyak. Jadi nanti kalau kita submit paper, itu kita bisa lihat sebenarnya, atau paling tidak menerka-nerka. Ini yang nge-review kita ini sebenarnya orang yang punya waktu banyak atau orang yang nggak punya waktu banyak gitu. Jadi bisa dapat sense-nya tuh, ini jangan. Nah, biasanya mereka tidak akan berpanjang-panjang di background, tapi banyaknya di metodologi dan interpretasi. 1 jam. Kalau kita biasanya yang researcher pemula itu bisa makan waktu 3-5 jam untuk melakukan satu review dari awal sampai akhir ya. Biasanya segitu. Dan itu kan memakan waktu, menghabiskan waktu kita di luar pekerjaan rutin kita. Nah, ketika orang-orang yang keren-keren itu, expert itu lagi sibuk dan mungkin mereka nggak sanggup untuk melakukan review, maka yang melakukan review itu kan akhirnya dilempar-lempar ya. Jadi kalau nggak bisa nge-review, bisa ngasih refer ke siapa dan segala macam gitu kan. Nah, nanti akan review. Nah, kalau nanti pernah submit dan lain-lain,
nanti ada satu kesempatan misalnya direview oleh orang yang sama sekali tidak berkaitan dengan topik kita. Nah, bahkan ya ini terjadi pada saat non pandemik pun terjadi gitu ya. Ini experience saya aja bahwa saya punya studi saya itu kan jelas spesifik, kemudian direview oleh orang yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, bidang keilmuan kita, sehingga reviewnya tuh nggak nyambung sama sekali gitu ya. Jadi atau dia nge-review tapi titik poin reviewnya itu bukan pada substansinya tapi pada hal-hal yang berbeda misalnya gitu. Nah ini sebelum pandemi COVID pun terjadi, apalagi saat pandemi COVID, sehingga proses review pun kualitasnya pasti akan menurun. Nah, dan kualitasnya sangat menurun, kemudian kan karena review juga nggak mungkin dilakukan, maka platform yang kita sebut sebagai preprint itu kan makin banyak ya. Makin banyak. Bahkan kalau kita lihat itu ada peningkatan sekitar 400%. Oh. Nah, 400% paper yang masuk ke preprint, sampai di Science itu kemarin bilang bahwa preprint harus menolak-nolak paper yang masuk ke sana dan harus memfilter. Jadi yang paling banyak itu sekarang misalnya gini, yang paling gampang ya kalau bikin paper itu docking misalnya. Docking. Obat ini atau tumbuhan ini misalnya, ini cocok nggak sih sama virusnya, di docking pakai komputer, sehingga medxrif itu ya website preprintnya. Ya, preprint itu kemudian mulai nolak jenis-jenis paper yang kayak seperti itu. Bahkan kalau kita bilang bahwa ini baru fase laboratorium saja, yang cuma ini strukturnya begini, ini kira-kira sama dengan ini. Itu kan sebenarnya mudah dilakukan, dan itu mulai ditolak-tolak sama medxrif itu. Bahkan modeling belakangan, di awal-awal kan modeling ramai itu. Ramai ya. Orang semua modeling kan. Belakangan baru dikritik, banyak yang dianggap terlalu melebih-lebihkan. Karena kan semuanya berbasis pada asumsi. Ya, betul. Nah, kita berbasis pada asumsi, modeling awalnya banyak, kemudian akhirnya mereka mulai mereduksi paper-paper yang sifatnya modeling, karena data kita kan nggak ada, semuanya basisnya asumsi, dan hampir, kalau saya bilang ya, hampir nggak ada yang tepat modelingnya gitu. Bahkan salah satu komentar dari siapa itu, dari profesor dari Amerika kalau saya tidak salah, dia bilang modeling yang overestimate itu harus membayar mahal karena orang menjadi khawatir, justru memperparah kondisi COVID-19 ini. Ya, memang begitu, dan ya pada beberapa poin sih, pada beberapa sisi dibutuhkan modeling seperti itu, paling tidak untuk memberikan asumsi prediksi, gitu ya. Tapi itu tidak bisa dijadikan panduan mutlak terhadap sebuah policy, dijadikan policy atau enggak. Apalagi untuk negara-negara misalnya kayak kita yang basis datanya memang nggak terlalu baik gitu ya. Harus hati-hati ngomong nih, nggak boleh nanti diituin. Nanti dibully ya. Nanti medsosnya diserang. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi preprint itu adalah jadi sebelum paper dipublikasi kan harus di peer review, tapi kalau belum di peer review itu namanya di preprint dulu, dirilis dulu. Jadi peer review itu adalah review sejawat. Jadi kalau paper mau dipublikasi harus di peer review dulu, direview dulu oleh sejawat di bidang keilmuan yang sama, dipelajari baru diperbolehkan untuk publikasi, seperti itu. Mungkin untuk yang teman-teman belum tahu. Ya seperti Mas Wadi bilang tadi, fast track ini seperti pisau bermata dua ya sebenarnya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi yang saya bayangkan sebenarnya sisi negatifnya ini lumayan berat juga ini Mas sebenarnya, karena yang seperti The Lancet kemarin itu kan kloroquine dianggap berbahaya sampai WHO menghentikan semua penggunaan kloroquine, termasuk pada penggunaan untuk riset. 1 hari setelahnya, baru belakangan ketahuan bahwa
datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ah, 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 ah. Ini Oh, ini sebenarnya membuktikan bahwa sehebat apapun sebuah organisasi gitu ya, ternyata bisa sempat salah juga melakukan critical appraisal gitu ya. Apalagi ya, kita yang kayak gini ya, ya expertnya kan udah banyak di sana. Ya cuma masalahnya begini, memang ini kalau mau dilihat ya, dilihat itu memang sebelum pandemi saja, sebelum pandemi COVID itu paper-paper yang ada di jurnal itu, kalau mau dibilang 85% itu sampah. hmm. Kenapa? Kenapa bisa? Ya, Kenapa bisa dibilang sampah? Karena memang pertama questionnya nggak terlalu baik ya, poor questions, metodologinya nggak terlalu bagus gitu ya. Terus implementasinya, bahkan reporting dan resultnya itu tidak baik. Jadi kita boleh lihat berapa jurnal. Kita kan seringkali terkagum-kagum kalau sesuatu kita pernah publish di jurnal apa gitu ya. ya, Wah, hebat, jurnalnya bagus. Tapi kan itu tidak menjamin bahwa artikelnya juga sebaik itu kualitasnya. ya, Yang kita butuhkan adalah critical appraisal. Nah, ini Paul Glasziou kenal kan ya? Paul ya. Glasziou ini orang clinical epidemiologi terkenal. Ini bukunya ada tuh clinical epidemiologi dan evidence based practice. Itu bilang bahwa 85% publikasi yang ada di dunia ini tuh secara general memang sampah. Jadi cuma 15% aja yang kalau kita bilang estimasinya beliau ini memang benar-benar qualified sebagai sebuah research yang bisa dipertanggungjawabkan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, makanya kita kan selalu memberikan disclaimer di belakang ya atau di depan limitasi Ya. di kita apa gitu ya. Sehingga orang kemudian bisa atau terbantu untuk menginterpretasikan hasil tersebut. Nah, ternyata sekarang ini kalau tadi saya lihat di clinicaltrials.gov Oke. itu 1 Mei 2020 itu sudah ada 1087 trial Untuk ya, COVID-19 ini. untuk COVID saja, Luar biasa. 1087 trial. Cuma masalahnya adalah dari 1087 ini 145-nya atau lebih dari 10%-nya itu tentang hidroksikloroquine. Masalahnya adalah sampel size-nya kebanyakan kecil. Ya. Kurang dari 100. Nah, ini kan repot ya. Memang, ini trial tapi sampel size-nya kurang dari 100 bisa di generalize apa enggak, valid apa enggak kan gitu kan. Bahkan desainnya juga nggak jelas randomize apa enggak. Randomize itu diacak atau enggak. Ada grup kontrolnya apa enggak gitu kan. Yang dari 145 hidroksikloroquine itu cuma ada 10 studi yang punya kontrol grup. Jadi yang lebihnya 135 nggak punya kontrol grup. Bahkan di antara itu cuma satu yang menyediakan protokol lengkapnya bisa Nah, ini kan semua orang kepingin berkontribusi, kita harus berhusnuzon ya. Semua orang itu ingin berkontribusi secara aktif terhadap apa sih yang bisa kita lakukan pada saat COVID ini sehingga mereka ngelakuin semua semua studi. Dan bulan tadi saya baru lihat bulan Mei itu sudah ada yang melakukan review tentang hidroksikloroquine. Kan ya? Hidroksikloroquine udah dijalanin trial, kemudian udah ada review. Review bulan April akhir itu cuma ada 6 studi hidroksikloroquine, 3 di Cina, 3 lagi di Perancis. Cuma masalahnya memang sampel size-nya kecil, itu satu, nggak ada kontrolnya, itu 2. Apalagi tadi saya baca tuh, reportingnya nggak jelas, reportingnya unclear lah, dibilangnya gitu. Bahkan kemarin saya sempat mereview satu artikel dari Jepang, itu
memang kayaknya dibuatnya dengan tergesa-gesa dan lain-lain gitu ya. Jadi metodologinya tidak jelas, apa namanya, report dan interpretasinya tidak jelas, discussion-nya juga mau ngapain gitu loh. Jadi ya, mau nggak mau kita kan harus harus bisa memberikan masukan atau memberikan review yang objektif gitu ya. Jadi ditolak itu, Mas. Ya dibalikin lah. Oke. Gitu. Dan ini kan orang semuanya lagi senang-senangnya nih publikasi gitu ya. Iya. Jadi publikasi dan itu membuat teman-teman yang lain yang belum publikasi kan juga ada rasa wah kita kayaknya bisa juga nih publikasi ini gitu. Iya. Nah, ya bikin publikasi lah. Akhirnya yang dibikin publikasi yang ala kadarnya. Yang penting bisa masuk. Nggak apa-apa lah Q2 gitu ya atau Q3 yang penting bisa masuk. Nah, apalagi ini kan lagi kalau mau masuk apa Sinta, apa Scopus segala macam kan itu bisa naikin rate ya, naikin rate dan segala macam. Nah, ini opportunity yang besar sebenarnya, tapi kita juga harus apa namanya Tetap menjaga kualitas. menjaga kualitas dan mewaspadai jangan sampai hasil yang kita keluarkan itu cuma sampah, itu kalau dalam tanda kutip ya sampah, kemudian hanya duplikasi-duplikasi dari apa yang orang udah kerjain sebenarnya. Ya. Mm-mm. Tidak ada novelty-nya ya? Novelty-nya nggak ada. Betul. Dan ini kan ini sekedar kalau saya bilang kemarin ya itu jangan sampai ini membuat kita jadi hype scientist aja gitu. Jadi wah kita publikasi di mana-mana, tapi sebenarnya evidence yang kita keluarin juga nggak valid-valid amat gitu. Betul. Itu kan sebenarnya resources yang besar yang udah kita keluarin, tapi implikasinya mending kalau misalnya tidak buruk gitu ya, kayak hidroksikloroquine aja misalnya kemarin. Ternyata salah gitu kan. Itu alhamdulillah nggak sampai gitu ya, tapi ada juga yang bisa sampai seperti itu gitu. Jadi ada yang sifatnya ya nggak apa-apa dibaca juga oke, nggak dibaca juga nggak apa-apa, tapi ada orang yang bisa ngambil itu tertarik dengan apa hasil yang kita keluarkan kemudian diimplementasikan jadi kebijakan. Nah ini yang juga terjadi sebenarnya. Yang terjadi itu adalah media attention. Oke. Nah, media attention itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya baru, menarik, hasilnya menarik ya, bukan hasilnya menarik atau hasilnya mencengangkan harapan. Memberikan harapan baru itu kan mendapatkan atensi. Iya, clickbait. Media. Dari media. Contohnya aja misalnya hidroksikloroquine aja. Contohnya ini yang paling hype lah belakangan ini tuh hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine itu ada yang menyebutkan bahwa hasilnya positif, ada yang menyebutkan hasilnya netral. Netral itu dalam artian nggak memberikan efek apa-apa. Ya. Nah kan tapi media kan nggak nyari orang yang kalau hidroksikloroquine nggak ada manfaatnya. Ya. Mana mau mereka nulis nggak ada manfaatnya. Enggak, mereka kan mencari, sekarang kan media juga kan berpangku pada pendapatan mereka berpangku pada seberapa banyak klik yang clickbait yang mereka dapetin ya. Jadi nggak mungkin mereka masukin yang nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya. Jadi mereka pasti masukin yang ada manfaatnya. Ya, yang mencengangkan. Yang membuat orang jadi tertarik. Wah, ada harapan. Kayak hidroksikloroquine kemarin yang terakhir dexamethasone misalnya gitu ya. Yep. Ngomong-ngomong tentang media attention yang Mas bilang ini sebenarnya menarik juga Mas, karena misalnya dexamethasone yang Mas juga bilang kan diklaim sebagai riset dari Oxford bilang bahwa dexa ini bisa menurunkan angka kematian 20-30%. Tapi karena dipublikasikan melalui media seperti itu bahwa dexamethasone efektif untuk COVID-19, orang jadi menganggap bahwa inilah obatnya, inilah obat COVID-19. Dan yang menjadi masalah kan sebenarnya orang menjadi rame-rame untuk beli ini karena dianggap sebagai obat COVID. ID, Balai POM, Kementerian Kesehatan berkali-kali menyampaikan ini bukan obatnya. Maksudnya mereka
memperingatkan masyarakat untuk jangan mengkonsumsi dexamethasone. Iya, bagaimana Mas melihat seperti ini? Ya, ini memang kesulitan saintis itu yang paling sulit dilakukan saintis itu sebenarnya bukan pada saat mereka mengimplementasikan riset, tapi pada saat mentranslasikan hasil riset mereka kepada masyarakat awam. Itu sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan oleh para saintis karena potensi biasnya tinggi sekali. Ya, dan saya pikir bukan saintis saja, pejabat publik dan lain-lain juga punya begitu. Tapi karena kita ngomongnya sebagai saintis di sini, itu memang kesulitannya. Potensi biasnya tinggi. Dan butuh kemampuan komunikasi yang bisa mensimplifikasi hasil kita, bisa dipahami oleh orang layperson, orang masyarakat awam, tapi tidak membuat itu salah diinterpretasikan. Nah, ini butuh kemampuan publik yang luar biasa sebenarnya. Nah, ketika kita ngomongin dexamethasone, pada populasi yang mana sebenarnya yaitu bermanfaat. Jadi dexamethasone itu kan kalau kita baca full reportnya atau preliminary reportnya mereka kan cuma bermanfaat pada kasus yang severe sama moderate. Bahkan pada kasus yang ringan aja nggak ada manfaatnya kan. Nah, apalagi dipakai untuk orang yang tidak bergejala atau sebagai prevensi kan repot ini. Bahkan efek sampingnya bisa lebih buruk. Efeknya lebih buruk. Nah, kemarin itu saya menarik ini. Kemarin itu saya dengerin podcastnya Panji. Oke. Memang kemampuan kita, karena wartawan itu kan ada di mana aja. Kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan doorstopnya wartawan. Wartawan bisa nanya kapan aja, bisa nulis apa aja, sehingga kita sebagai saintis itu juga harus punya kemampuan untuk menahan diri menyampaikan hal-hal yang bisa jadi menurut kita benar, orang gini, tapi diinterpretasikan salah oleh orang lain. Nah, jadi formulasi kata-kata itu harus benar-benar tepat gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman jangan konsumsi dexamethasone tanpa pengawasan dokter. Jadi kita baca seperti Mas Wadi bilang tadi, hasil laporannya itu hanya untuk COVID-19, kasus COVID-19 yang sedang atau yang berat, yang sudah pakai ventilator atau yang sudah pakai oksigen masker. Jadi selain itu Dexa tidak memberikan efek, bahkan efek sampingnya berat. Waktu saya tugas dulu di rumah sakit juga sering sekali saya lihat orang mengkonsumsi Dexa masuk rumah sakit sudah bermasalah dengan lambung, bahkan sudah ada yang perforasi, sudah ada yang bocor lambungnya karena efek samping dari Dexa. Kan Dexa ini kan sebenarnya banyak orang pakai juga Mas untuk menggemukkan badan atau menghilangkan nyeri. Kan efek sampingnya Cushing syndrome, jadi orang jadi lebih gemuk. Atau dimasukin ke jamu. Oh iya, jadi badannya lebih enak kan setelah minum jamu, capek-capek hilang semua kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya yang menarik juga saya kira fenomena sains di pandemi COVID-19 ini tentang yang bisalah kita bahasakan sebagai overclaim. Overclaim. Mas juga mungkin sudah tulis tentang overclaim ini. Salah satu kampus ternama lah di Indonesia kemarin kan merilis bahwa 5 kombinasi obatnya itu efektif tanda petik dalam mengobati COVID-19, diumumkan di press conference resmi di gugus tugas. Bahkan box obatnya juga sudah dirilis, obat COVID-19. Tapi ini kan mengerutkan dahi banyak orang karena metodenya gimana nih? Kok bisa merilis hasil mencengangkan itu? Bagaimana Mas melihat ini? Iya. Saya selalu mengedepankan husnuzon pada awalnya gitu ya. Itu dalam artian ini mungkin memang sudah dilakukan trial pada manusia, bisa jadi karena kan kita juga punya
Solidarity trial hidroksikloroquine juga sedang jalan kan. Oh ini mungkin udah. Tapi ternyata setelah membaca lagi, oh ini baru dalam sel gitu ya, dalam lingkup sel. Itu berarti masih dalam laboratorium. Oh berarti ini ada sesuatu yang salah nih. Harusnya tidak diklaim. Oh mungkin saja ini bahasa buat awam. Tadi saya pikir gitu, bahasa. Oh mungkin ini menghasilkan kita punya obat, sehingga mungkin kesalahannya adalah kesalahan interpretasi. Tapi kemudian saya membuka lagi press release-nya, mungkin saja ini sebuah ketidaksengajaan, tapi ternyata dos obatnya juga sudah, saya agak tercengang gitu ya, dos obatnya udah disiapin gitu ya. Sudah siap produksi berarti. Jadi ini memang bukan sesuatu yang kalau saya duga gitu ya, saya duga itu adalah sebuah kesengajaan. Ya memang disetting untuk seperti itu. Makanya dalam tulisan saya ini adalah ini tidak terkait sekadar proses saintifik saja, tapi ini ada kaitannya dengan proses politik gitu ya. Mengglorifikasi ya. Proses glorifikasi atau overclaim ini boleh jadi yang saya tulis di artikel saya tersebut adalah keinginan politik untuk bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kita ini sedang baik-baik saja dan kita tengah bergerak ke arah positif gitu. Ini yang saya sebut sebagai politik kabar baik. Kenapa? Jadi kalau kita lihat kan pemerintah kita ini seringkali ngontrol media sosial ya, dan kontrol media sosial yang paling besar dikontrol sama mereka kan Twitter. Nah ini aura media sosial ini memang sulit untuk bisa dikendalikan. Memang auranya negatif belakangan ini. Bahkan kalau mau dibilang dulu yang sempat support, ternyata sekarang mulai mengkritisi. Itu kan prosesnya udah mulai bergeser gitu ya, sehingga ada butuh sesuatu yang sifatnya bisa meyakinkan masyarakat, memberikan aura positif ke masyarakat, maka harus dibikin sesuatu atau kabar baik yang harus diproduksi gitu. Dan dari awal kan saya bilang itu secara secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa ada keinginan pemerintah untuk bisa memberikan assurance kepada masyarakat. Dari awal kayak gitu. Mulai dari kita nggak bisa masuk lah ke sini karena birokrasinya susah, karena kita terbiasa makan nasi kucing lah, kita biasa berdoa dan segala macam. Itu sebenarnya sebagai seorang pejabat publik atau beberapa pejabat publik yang mengatakan seperti itu upaya mereka untuk memberikan assurance kepada masyarakat bahwa kita nggak segitunya kok gitu. Kita masih bisa. Apakah salah pada beberapa poin dia salah, pada beberapa poin yang lain dia juga ada benarnya gitu. Karena nggak mungkin seorang pejabat publik gitu ya mengatakan bahwa wah iya kita ini lagi diserang segala macam, kan nggak mungkin pejabat nasional ngomong kayak gitu. Nah ini kita juga bisa melihat proses yang kayak gini juga terjadi di Amerika, terjadi juga di Brazil misalnya gitu kan. Orang pejabat nasional dengan pejabat lokal kadang-kadang berbeda. Misalnya di New York saja sama presidennya Trump, gitu kan. Andrew Cuomo sama Trump itu kan berbeda cara berkomunikasinya mereka. Karena memang level responsibility-nya juga berbeda. Yang level responsibility-nya lebih tinggi, mereka punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atau kenyamanan buat masyarakat besar bahwa ini bukan ancaman dan kita masih bisa melewatinya dengan baik gitu kan. Nah ini yang diproduksi sebenarnya, kita butuh kabar baik kan karena PSBB itu dilonggarkan, kemudian masih ada kenapa sih udah dilonggarin? Padahal kan kita kurvanya masih meningkat. Ini seolah-olah menjadi jawaban bahwa nggak apa-apa kok kurvanya masih belum melandai, tapi kita udah siapin kok obatnya gitu loh. Jadi you don't worry about that gitu.
ibaratnya begitu saja. Saya secara semiotik saya bisa membacanya seperti itu bahwa iya nggak apa-apa, you don't worry because we have already the drugs and we can relax relax the lockdown gitu. Jadi ya kayak gitu. Dan saya bilang begini bahwa yang kita khawatirkan kan sebenarnya ini menjadi efeknya itu menjadi buruk kepada masyarakat karena memberikan harapan palsu. Kalaupun tidak palsu, mungkin saja itu memang ternyata benar 5 obat itu kita nggak tahu. Mungkin aja obat itu ternyata bermanfaat pada kedepannya. Bisa jadi bukan harapan palsu, tapi harapan yang memang benar, tapi dipulas terlalu berlebihan di awal, gitu. Dan efeknya juga kepada kita saintis kayak gini lah. Jadi saintis itu jadi integritinya itu menjadi saya tidak mengatakan rusak tapi bisa dipertanyakan gitu. Sangat biru. Iya betul. Saya jadi ingat pepatah lama bilang sangat sulit membangun integritas, tapi begitu mudah untuk menghancurkannya. Betul. Hanya dengan fenomena-fenomena seperti ini. Saya juga termasuk orang yang sebenarnya berpikir positif waktu itu, Mas. Waktu berita ini dirilis, saya berpikir positif dan saya sebenarnya waktu itu ingin men-share juga hasil riset itu karena saya bilang Indonesia bisa loh sebenarnya membuat hasil riset yang bagus, bahkan bisa sampai diproduksi obatnya, karena kan ada box obatnya. Saya sebenarnya termasuk orang yang mau men-share hasil riset itu waktu itu. Cuma saya dengar press release-nya, saya muncul langsung pertanyaan, kok satu kali pun nggak pernah disebutkan kata uji klinis di situ. Tidak pernah satu kali pun disebutkan uji atau clinical trial atau randomized clinical trial itu nggak pernah sekalipun disebutkan di press release itu. Padahal RCT ini kan atau uji klinis ini kan yang paling menentukan apakah obat itu bisa dipakai atau tidak di masyarakat untuk mengobati pasien. Bahkan kalau saya bisa share sedikit, kalau di bidang saya kan riset saya tentang stroke, Mas. Di ischemic stroke itu kan obatnya cuma satu, RTPA. Jadi banyaklah riset di seluruh dunia untuk mencoba mencari obat ischemic stroke. Itu ada ribuan obat baru yang dipropose bisa mengobati. Yang masuk di clinical trial itu tidak sampai 300, cuma 250-an. Di antara 250-an itu yang masuk di clinical trial yang hasilnya menunjukkan positif, memberikan hasil positif untuk pasien, nggak ada biar satu. Nggak ada biar satu. Jadi maksudku kita perlu sangat-sangat berhati-hati menginterpretasikan hasil experimental study, hasil uji lab. Seperti itu. Betul. Iya. Dan ini juga jadi sebenarnya jadi peringatan juga buat kita. Ini kita harus ambil hikmahnya ya. Jadi bahwa tidak serta-merta apa yang kita temukan itu bisa langsung kita sampaikan ke orang lain, karena inilah fungsinya peer review itu tersebut ya. Karena bisa jadi kita kan Mas Rais juga sering bikin penelitian 1 tahun kita kerjain. Tidak sesempurna apa yang kita bayangkan di awal kan ya. Masih banyak kesalahannya, sehingga kita butuh masukan dari review dari peer kita. Itu yang kita sebut dengan peer review. Kadang-kadang peer review-nya ada yang jahat sekali gitu ya, jahat sekali itu dalam artian. Tapi kita harus dalam kondisi seperti itu kan kita sebagai saintis itu kita harus terbuka gitu, berlapang dada bahwa orang mungkin melihat ini sebagai sebuah kelemahan dan itu juga membuat kita jadi berpikir, oh iya ini lemah gitu loh. Sehingga bukan yang kita respon itu kan bukan memanipulasi datanya, betul. Tapi bagaimana kita menuangkan itu, ya, membuat itu sebagai oke, ini sebuah kelemahan, tapi pada sisi lain ini menjadi kekuatan misalnya, atau justru kita membuat orang lain, pembaca kita paling tidak, itu menjadi mengerti bahwa
hasil riset kita ini tuh harus diterjemahkan seperti apa gitu. Ya, betul sekali. Ya, gitu. Betul sekali. Oke. Eh, jadi kalau seperti itu, bagaimana Mas melihat kalau Mas melihat kondisi pandemi COVID-19 ini, bagaimana kira-kira ke depan dia akan membentuk wajah sains ke depan kira-kira, Mas? Sama seperti yang lain. Ini kalau ada istilah new normal gitu ya. Maka sains pun nanti akan menuju new normalnya juga gitu ya, new norm juga. New norm yang pertama yang saya harapkan adalah proses review yang akan semakin mudah dilakukan sebenarnya. Itu harus dikerjain. Ya. Itu harus ada perubahan di situ. Proses itu sebenarnya bisa kita persingkat ya. Dan ini adalah momentum kita bisa mempersingkat proses tersebut. Itu satu. Yang kedua, ini membuktikan bahwa kita perlu kolaborasi banyak. Yeah. Yang ketiga, itu karena tadi saya bilang bahwa ada yang duplikasi itu banyak sekali. Jadi kalau kita mau lihat, kita searching mudah aja gitu ya. Itu duplikasi paper itu banyak banget. Contohnya aja hidroksikloroquine itu pasti udah banyak banget. Iya. Nah, ada lagi contohnya misalnya penggunaan masker aja. Itu ada 5 systematic review yang dikerjakan secara paralel. Systematic review loh. Systematic itu kan sebenarnya sudah ada portal mereka Prospero namanya kan. Prospero yang mereka kalau bikin systematic review itu mereka masukin lihat udah ada yang ngerjain apa belum. Tapi ternyata sudah ada portal seperti itu pun masih ada yang ngerjainnya secara paralel. Apalagi yang sifatnya studi observasional, studi case control atau apa yang lain gitu ya. Sehingga nanti kalau kita masuk ke new normal, kita butuh sebenarnya portal sains yang sebesar mungkin yang kita bisa ngelihat orang udah ngerjain apa sih. Karena yang terjadi sekarang orang bisa ngerjain hal yang sama ratusan bahkan di seluruh dunia yang mungkin hasilnya juga sama tapi dengan sampel size yang kecil-kecil gitu. Ya, jadi bisa jadi ini kalau ada orang yang bisa memproduksi atau generate portal seperti ini akan sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu, yang keempat sorry ya. Yeah. Keempat itu wajah sains kita ini ke depannya membuat sebenarnya policy maker juga pembaca itu jadi lebih kritis. Iya. Tadi saya bilang itu bahkan institusi sebesar WHO pun sempat melakukan kesalahan karena memang pressure-nya tinggi. Iya. Pada saat ini pressure-nya tinggi. Sedangkan waktu membaca kita itu terbatas. Baca itu dalam artian baca secara mendalam ya, secara baca dekat. Dan ini membuat kita jadi oh iya kita butuh orang yang bisa baca. Bahkan mungkin ini akan menambah posisi vacant orang banyak. Kita butuh policy maker, kita butuh orang yang bisa baca paper gitu. Nanti evidence based medicine itu akan jadi laku ke depan. Itu pasti banyak hal yang akan berubah ke depannya gitu. Menarik. Gitu. Dan ada satu hal yang sebenarnya masih kita sayangkan di belakangan ini adalah kebanyakan produksi riset belakangan ini itu bertumpu lebih banyak pada obat-obatan. Padahal yang kita sebenarnya kalau dalam proses policy, public health policy gitu ya, untuk bisa mencegah ini kan sebenarnya langkah preventif itu jauh lebih atau kalau kita bilang non drugs, non-pharmaceutical gitu ya. Orang gimana physical distancing, gimana face mask, gimana social distance dan lain-lain. Nah itu sebenarnya ini ada imbalansi. Orang kebanyakan research ke arah situ, jurnal juga membuka peluang lebih banyak ke arah situ. Proses-proses atau research yang sifatnya preventif, primary care itu justru masih sangat kurang itu maksudnya. Padahal ujung tombak pada menghadapi pandemi itu justru adanya di situ sebenarnya.
Iya, iya. Saya baru tersadar itu, Mas, bahwa kita terlalu banyak di pengobatan Iya, iya. dan obat. Padahal justru di preventif promotifnya ini yang harus kita perkuat dalam pandemi COVID-19 ini. Bagaimana koordinasi antar pemerintah, bagaimana koordinasi pusat daerah, dan segala macam. Itu sebenarnya hal-hal yang non farmasetikal, tapi impact-nya mungkin jauh lebih besar. Iya, betul, betul. Karena itu berkaitan dengan kebijakan publik juga. Betul. Jadi kalau kita bisa perbaiki kebijakan publiknya, pengelolaan pandeminya bisa jauh lebih baik. Ya. Iya. Ya, terima kasih Mas telah meluangkan waktu. Saya kira tidak terasa Mas, ini sudah 45 menit kita ngobrol-ngobrol. Kalau warung kopi begini emang nggak kerasa, tahu-tahu udah. Iya, iya udah lewat aja waktunya. Satu lagi mungkin Mas, ini bukan tentang sains, tapi tips dari Mas. Saya tahu Mas Fuadi ini termasuk orang yang paling produktif dalam menulis. Telah menulis belasan paper, terus buku sudah dirilis 3 ya Mas, kalau nggak salah. Iya. 3. Alhamdulillah. Terus websitenya alfuadi.com ini sangat produktif. Saya termasuk orang yang selalu ikuti. Analisisnya tajam, informasinya menarik di sana. Dan juga beberapa tulisannya kan juga sudah dipublikasi di Kompas, di beberapa media mainstream termasuk Kompas. Kalau teman-teman yang suka nulis tahulah betapa kejamnya editorial Kompas dalam menyaring tulisan-tulisan. Mas Wadi punya beberapa tulisan loh di sana. Bisa di-share Mas, bagaimana tipsnya bisa seproduktif itu dalam menulis? Intinya sih banyak baca gitu ya. Membaca ya. Untuk bisa ngeluarin, ya ini kan prinsipnya AA Gim ya. Tekonya kalau nggak diisi ya nggak keluar apa-apa gitu di situ. Ya. Banyak baca, kadang-kadang kalau habis kita baca, kita renungin sambil naik sepeda, sambil apa gitu ya. Nah, tinggal manage waktunya aja. Manage waktu yang kita bisa fokus untuk bisa nulis. Nah, kira-kira biasanya setiap orang itu punya golden periodnya masing-masing. Itu nulis. Ya, jadi kalau saya punya golden period itu habis subuh. Jadi habis subuh sholat, terus habis gitu anak-anak masih pada tidur. Nah, itu waktu yang sangat sunyi. Nah, biasanya saya nulis di waktu itu karena kita punya kesempatan banyak di situ. Kadang-kadang nggak lama 1 jam, tapi karena sudah ada memori, udah ada catatan di kepala, jadi bisa cepat untuk nulis di situ. Ya. Jadi gitu teman-teman, kuncinya di membaca. Kalau Eko nggak pernah diisi, nggak akan ada yang keluar. Menarik sekali perumpamannya, Mas. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, Mas, telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan perbincangannya bermanfaat dan informasi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.